Oke. Selamat datang. Ini kita saat ini berada di stasiun water treatment ya. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi di dalam kelas, air dari sungai ataupun dari waduk itu kita pompakan ke ini, ke tangki yang di depan kita ini, namanya tangki clarifier. Nah, air yang masuk ke sini ini kita injeksikan bahan kimia yang tadi saya sebutkan, PAC, soda as, sama polimer tadi. Untuk lihatnya ini, serang yang kecil ini, serang kecil di sini, ini bahan kimia polimer. Kemudian untuk yang PAC sama soda as itu berada di bawah pohon sawit sana. Jadi kita injeksikannya itu di pipa, dimasuk ke pipanya ya. Nanti dari sini kemudian sudah terjadi endapan, yang mana ketika sudah mengendap seperti yang kita lihat tadi, di situ kita lakukan pengendrenan. Fungsi dari pengendrenan tadi yaitu untuk membuang lumpur-lumpur yang sudah mengendap di dalam tangki clarifier tadi. Nah, dari tangki clarifier ini kemudian masuk ke sini ya. Ini water basin sebutannya. Ini nggak boleh buat renang. Nggak boleh buat renang karena air di sini kita konsumsi ya. Jadi kalau kita berenang di sini ya masa kita konsumsi air bekas renang kan nggak etis lah. Nah, kemudian dari water basin ini kita pompakan ke tower yang di atas tadi ya, yang tower 2 itu warna hijau itu. Nah, sebelum ke sana itu kita filter dulu di belakang sana. Tadi ada masnya yang nanya ya, tangki belakang itu apa sih Pak fungsinya? Jadi di situ ada sampler 1, 2, dan 3. Cuman ini fungsinya sama, dan yang kita gunakan saat ini hanya di sampler ke-3. Yang kita gunakan sampler ke-3. Jadi sebelum masuk ke tower sana kita saring dulu di sana. Meskipun di sini tadi kelihatan jernih ya, tapi tetap pasti ada kotoran-kotoran yang masih nyangkut lah di saringan tadi. Nah, ketika sudah masuk ke tower sana, itu sudah bisa dikatakan air murni yang siap digunakan untuk konsumsi, tapi konsumsi manusia, bukan konsumsi boiler. Karena untuk konsumsi boiler itu sendiri berbeda dengan konsumsi yang kita gunakan ya. Jadi di boiler tadi ada, misalnya ada zat-zat yang perlu kita hilangkan lah, yang perlu kita kurangi. Itu kita masuk ke dari tower tadi, masuk ke ini nih, tangki 1 dan 2 tujuan anion. Kita jalan bisa ke sana. Setelah dari tower tadi, sebelum kita gunakan di boiler, tadi kan kita harus melewati tangki cation dan anion ya. Nah, di dalam tangki cation ini ada yang namanya resin. Resin itu kayak pasir. Kalau mau lihat, contohnya nih di tangki yang kuning ini, nanti bisa dilihat di situ. Fungsinya dari situ ya tadi untuk menangkap ion-ion negatif atau ion-ion positif sebelum masuk ke boiler tadi ya. Nah, dari sini kemudian kita pompakan ke feed tank ini. Di sini kita ada 2 feed tank 1 dan feed tank 2. Ini fungsinya sama. Ini untuk menjaga agar supply ke boiler nanti tetap aman seperti itu saja. Kemudian masuk ke sana di aerator. Itu fungsinya untuk menangkap oksigen yang sebelum masuk ke boiler. Nah, sebelum masuk ke boiler tadi nanti di sana juga ada tambahan lagi bahan kimia. Ya, fungsinya sama kayak tadi ya, untuk mencegah terjadinya kerak-kerak nanti ketika di dalam pipa-pipa boiler. Nah, untuk di stasiun WTP ini cuma sampai istilahnya cukup sampai di sini. Mungkin ada yang mau ditanyakan, Pak? Untuk tank yang di belakang itu untuk apa? Yang merah. Merah. Ya. Yang merah itu solar. Oh, solar. Tangki solar itu.
Untuk itu bukan masuk ke dalam bagian WTP, tapi itu masuk ke untuk supply genset dan itu. Sama untuk bahan bakar. Ini untuk kendaraan loader itu juga ngambilnya dari situ. Itu segi solar.